Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat datang kembali sobat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang kisah anak kecil yang menumbangkan ulama sombong dan tersesat. Al-kisah ini datang di masa Abu Hanifah. Ada anak masih kecil sekitar umur 7 tahun dan seorang ulama yang memiliki ilmu luas dan tiada bandingannya, namanya Dahriyah. Seluruh ulama pada waktu itu tidak ada yang mampu menandinginya di saat berdebat, terutama dalam bab tauhid. Maka muncullah sifat kesombongannya. Bahkan akhirnya ia berani mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Sayangnya belum ada ulama yang mampu mengalahkan dia dalam berdebat. Sampai tiba pada suatu pagi ketika para ulama dikumpulkan di suatu majelis milik Syekh Himad, guru Imam Abu Hanifah, yang pada hari itu Abu Hanifah kecil hadir juga di majelis itu. Maka Dahriyah naik ke mimbar lalu berkata dengan sombong dan congkaknya, "Siapakah di antara kalian, hai para ulama, yang akan sanggup menjawab pertanyaanku?" Sejenak suasana hening, para ulama semua diam, namun tiba-tiba berdirilah Abu Hanifah dan berkata, "Omongan apa ini? Maka barang siapa yang tahu pasti ia akan menjawab pertanyaanmu." Abu Dahriyah mengatakan, "Siapa kamu, hai anak ingusan? Berani kamu bicara denganku? Tidakkah kamu tahu bahwa banyak yang berumur tua, bersorban besar, para pejabat, dan para pemilik jubah kebesaran, mereka semua kalah dan diam dengan pertanyaanku. Kamu masih ingusan dan kecil, berani menantangku." Lalu Abu Hanifah menjawab, "Allah tidak menyimpan kemuliaan dan keagungan kepada pemilik sorban yang besar dan para pejabat dan para pembesar, tetapi kemuliaan hanya diberikan kepada al-ulama." Lalu Dahriyah bertanya, "Apakah kamu akan menjawab pertanyaanku?" Abu Hanifah menjawab, "Ya, aku akan menjawab pertanyaanmu dengan taufik Allah." Abu Dahriyah kembali bertanya, "Apakah Allah itu ada?" Abu Hanifah menjawab, "Ya, ada." "Di mana dia?" "Dia tiada tempat bagi dia." "Bagaimana bisa disebut ada bila dia tak punya tempat?" "Dalilnya ada di badan kamu, yaitu ruh." Saya tanya, "Kalau kamu yakin ruh itu ada, maka di mana tempatnya? Di kepalamu, di perutmu, atau di kakimu?" Dahriyah diam 1000 bahasa dengan muka malu. Lalu Abu Hanifah minta air susu pada gurunya, Syekh Himad, lalu bertanya kepada Dahriyah, "Apakah kamu yakin di dalam susu ini ada manis?" Dahriyah menjawab, "Ya, saya yakin di susu itu ada manis." Kemudian Abu Hanifah kembali bertanya, "Kalau kamu yakin ada manisnya, saya tanya apakah manisnya ada di bawah, atau di tengah, atau di atas?" Lagi-lagi Dahriyah diam dengan rasa malu. Lalu Abu Hanifah menjelaskan, "Seperti ruh atau manis yang tidak memiliki tempat, maka seperti itu pula tidak akan ditemukan bagi Allah tempat di alam ini, baik di ars atau dunia ini." Lalu Dahriyah bertanya lagi, "Sebelum Allah itu apa dan setelah Allah itu apa?" Abu Hanifah menjawab, "Tidak ada apa-apa sebelum Allah dan sesudahnya tidak ada apa-apa." Lalu Dahriyah kembali bertanya, "Bagaimana bisa dijelaskan bila sebelum dan sesudahnya tak ada apa-apa?" Abu Hanifah menjawab, "Dalilnya ada di jari tangan kamu. Apakah sebelum jempol dan apakah setelah kelingking? Dan apakah kamu bisa menerangkan jempol duluan atau kelingking duluan?" Demikianlah sifat Allah, ada sebelum semuanya ada dan tetap ada bila semua tiada. Itulah makna kalimat ada bagi hak Allah. Lagi-lagi Dahriyah dipermalukan, lalu ia berkata, "Satu lagi pertanyaanku, apa perbuatan Allah sekarang?" Maka Abu Hanifah menjawab, "Kamu telah membalikan fakta. Seharusnya yang bertanya itu di bawah mimbar dan yang ditanya di atas mimbar." Akhirnya Dahriyah turun dari mimbar dan Abu Hanifah naik ke atas mimbar. Dahriyah bertanya, "Apa perbuatan Allah sekarang?"
Abu Hanifah menjawab, perbuatan Allah sekarang adalah menjatuhkan orang yang tersesat seperti kamu ke bawah jurang neraka dan menaikkan yang benar seperti aku ke atas mimbar keagungan. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan keyakinan Islam melalui seorang anak kecil. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat tinggi hati, angkuh, meremehkan atau merendahkan orang lain, buruk sangka, takabur, zalim, dan sombong. Maka dalam Islam, perilaku sombong termasuk dalam dosa besar. Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda, seseorang tidak akan masuk surga jika ia memiliki kesombongan walau sebesar biji zarah dalam hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk diketahui, biji zarah ini bisa diartikan sebagai sesuatu benda yang beratnya sangat ringan atau sangat kecil, sehingga jarang dapat dilihat sekalipun. Pengukuran biji zarah ini tidak hanya pada hal volume atau ukuran saja, tetapi juga pada beratnya atau timbangannya. Karena itu, zarah dapat diartikan tidak hanya sebagai sesuatu yang sangat kecil saja, tetapi juga sebagai entitas yang sangat ringan. Rasa sombong disebut akan membawa dampak yang buruk dan membuat seorang muslim tidak memaafkan muslim lainnya ketika dimintai maaf. Orang yang sombong akan mulai berpikir dia lebih baik daripada orang lain, serta lupa bahwa semua manusia diciptakan dari tanah liat dan akan kembali ke tanah makam. Tidak hanya itu, kesombongan akan menyebabkan seseorang tidak pernah merasa puas dan selalu mengejar kekuasaan dan jabatan. Sifat ini juga akan menjauhkan orang dari agama Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengutuk orang-orang yang sombong dan menyombongkan diri. Dalam Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali mengatakan, sifat sombong adalah kedurhakaan pertama yang menimpa iblis, yang akhirnya membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dan mengusirnya dari surga. Tidak hanya itu, dalam hadis qudsi disebutkan, kesombongan adalah selendangku, kebesaran adalah pakaianku. Barang siapa yang merebut salah satunya dariku, maka aku akan meremukkannya dan aku tidak akan peduli terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Lantas, apa saja balasan yang didapat oleh orang yang sombong? Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sombong selama di dunia. Yang pertama, dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan jika orang yang sombong tidak akan disukainya. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bukan hanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat sombong juga tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan duduknya paling dekat kepadaku pada hari kiamat adalah orang yang akhlaknya terbaik di antara kalian, sedangkan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, suka ngobrol dan bermulut besar atau sombong. Yang kedua, menjadi pengikut iblis. Kisah iblis yang terusir dari surga merupakan salah satu balasan akibat rasa sombongnya. Makhluk yang mulia ini bisa menjadi hina karena sifatnya itu. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34 disebutkan, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis dan enggan dan takabur, maka ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Maka siapapun yang memiliki sifat ini berarti sama dengan menjadi pengikut iblis. Ia merasa manusia lain lebih rendah darinya dan tidak pantas bersanding bersamanya. Yang ketiga, tidak akan dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Saat kiamat, semua orang akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Menurut sebuah riwayat,
disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang orang-orang yang memiliki sifat sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah tidak akan memandang orang yang menyeret kainnya di bawah mata kaki karena kesombongan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di dalam sebuah hadis lainnya, Nabi Muhammad pernah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan olehnya, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berzina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tidak akan masuk surga. Orang yang memiliki sifat sombong dipastikan tidak akan masuk surga. Ia akan mendekam di neraka dan menerima azabnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar lagi sombong. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi Muhammad bersabda, surga dan neraka berdebat. Neraka berkata, bagianku orang-orang yang berlaku kejam dan sombong. Surga berkata, bagianku orang-orang yang lemah dan miskin. Kemudian Allah memberi keputusan kepada mereka, sungguh surga adalah tempat rahmatku. Sahabat yang beriman, itulah kisah orang-orang yang sombong. Ulama sekalipun bisa sombong dengan apa yang dia miliki. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat yang demikian. Jangan lupa like, share, dan komen jika dirasa bermanfaat. Yang subscribe, insya Allah masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.